Hai semuanya, kembali berjumpa di Pangeran Mingguan bersama gue Pangeran Syahaan. Sekarang tamu gue istimewa spesial. Di sebelah kanan ada Romo Frans Magnis Suseno. Kita sekarang berada di ASTF Driarkara. Mau ngobrolin soal politik, soal filsafat, soal demokrasi. Dan Romo, pertanyaan pembuka saya seperti ini. Dengan maraknya perjalanan pergerakan politik di abad 20 di awal sampai ke sekarang, dimana kalau dulu bilang bahwa katanya kapitalis dan juga kelas proletar akan terjadi pertentangan. Sekarang tadi Romo bilang kan yang disebut dengan kelas yang sosial di bawah pun ada berbagai macam gitu. Nah, tapi dengan tren yang sekarang terjadi di Eropa dengan populisme, anti imigran di Amerika, pro-nativisme juga. Dan di Indonesia ini kan yang menjadi simbolnya adalah kan soal agama, Romo. Ya. Agama menjadi simbol populisme. Ya. Sedangkan kalau di tempat lain kan isunya adalah soal anti imigran lah, soal ekonomi gitu. Apakah memang agama satu-satunya atau agama hanya dipakai sebenarnya sebagai sebuah vehicle, sebuah sarana? Menurut saya agama di hampir seluruh dunia semakin menjadi faktor identifikasi, apakah itu mengunjuk kebingungan orang dalam dunia yang terus berubah, misalnya ke revolusi industri keempat yang akan mengancam banyak eksistensi, dan dengan demikian tetap pada agama, tapi yang jelas di sebagian besar dunia ini, tidak hanya di Timur Tengah, di Asia Selatan, di Indonesia, tetapi sekarang juga di Eropa, agama de facto merupakan faktor yang sangat penting identifikasi. Dan karena itu agama bisa menjadi alasan konflik, tentu bisa juga menjadi alasan bahwa suatu masyarakat berkembang dalam damai dan secara harmonis. Kalau kita lihat banyak orang sering luput ya, Romo ya, sering melihat agama hanya sebagai sebuah institusi religi, spiritual, betul. Tapi kan juga di sisi lain agama punya sifat sebagai institusi sosial dan juga komunal. Nah, di situ kan sebenarnya perannya sebagai yang religius kan agak tersingkirkan, digantikan oleh peran komunalnya di mana bisa menjangkau dan mempengaruhi masyarakat banyak itu, Romo ya. Tapi tentu yang menjadi latar belakang dari katakan saja populisme agama adalah perasaan-perasaan, misalnya merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak diperhatikan, perlaku dihina dan sebagainya. Itu menimbulkan hal ini sedikit paralel dengan sesuatu yang tidak di atas dasar agama terjadi di Prancis baru saja dalam bulan November dengan revolusi Yellow Jackets, di mana mendadak 30% masyarakat bawah mengatakan kami tidak lagi terima bahwa pembangunan itu tidak memperhatikan kami dan kami akan merusak. Dalam agama itu mirip juga, jadi unsur keadilan, unsur bahwa tidak ada di dalam masyarakat komunitas-komunitas, kalau mau kelas sosial yang merasa dilupakan adalah amat penting. Nah, dan berarti kalau misalnya dasar masalahnya tetap ekonomi, misalkan kalau kita ngomong ketidakadilan itu erat kaitannya dengan ekonomi ya, kesejahteraan, Robo. Berarti memang yang paling mendasar masalah soal penghidupan, lalu yang lain-lain bisa diikuti di belakang gitu, bisa soal agama, bisa soal politik, bisa soal budaya, bisa soal imigrasi dan lain sebagainya. Berarti yang paling fundamental apakah betul ekonomi di sini? Saya kira kalau kita misalnya melihat masyarakat Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak cenderung ke arah radikalisme. Mereka tidak pernah, katakan saja 50% masyarakat kita yang hidup pas-pasan itu mendapat kesan bahwa dalam sistem sekarang anak-anak mereka punya harapan atas masa depan yang lebih baik, mereka tidak akan menjadi radikal. Kalau mereka berpendapat bahwa pembangunan itu hanya mengenai orang-orang yang pergi ke mall, apartemen-apartemen, infrastruktur yang penting bagi seluruh rakyat baru akan dirasakan 10 tahun lagi oleh orang kecil. Sebelumnya dia tidak berguna apapun. Kalau itu perasaan dia merasa dilupakan,
bisa dia menjadi marah, dia mengikuti orang yang mengatakan harus cara sama sekali lain, misalnya pakai cara agama yang keras dan sebagainya. Dari keadilan sosial memang sangat penting. Keadilan sosial, sesuatu yang memang tertera di dalam dasar negara Indonesia, dalam Pancasila yang kelima, tapi yang sering mentok hanya sekedar menjadi jargon aja. Semua orang mungkin sepakat dengan hal itu, tapi jarang untuk diaplikasikan. Pertanyaan berikutnya gini, Romo. Pandangan umum ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu harus dibicarakan dan dilakukan dalam perut yang kenyang. Karena kalau nggak kenyang, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi, mustahil untuk bisa mencapai konsensus gitu, Romo. Gimana pendapatnya? Kalau kita melihat demokrasi yang mantap, sebetulnya salah satu sukses demokrasi adalah bahwa semua orang kenyang. Sejauh saya tahu, tidak ada satu negara demokratis yang pernah mengalami wabah kelaparan. Itu bisa dimengerti, karena begitu ada orang betul-betul kelaparan, dia akan revolusi. Jadi itu yang terakhir yang diizinkan oleh wakil rakyat dan pemerintah. Tentu itu belum cukup. Di demokrasi Barat ada masalah bahwa misalnya di Amerika Serikat, tapi juga di Jerman, bahwa sekitar 30% pendapatan bawah dalam bahaya masuk ke dalam kemiskinan. Itu justru bukan buruh, jadi segala omongan mengenai kelas buruh revolusioner itu kosong total. Karena buruh di negara itu bisa beli Mercedes, jadi itu berbeda. Tapi itu orang yang mungkin sudah tua, mungkin sudah beberapa tahun tidak punya pekerjaan, tidak menemukan pekerjaan. Berapa persen dari orang muda dengan pendidikan rendah yang tidak pernah dapat pekerjaan dan sebagainya, bisa sampai 30%, itu berbahaya. Saya kan juga pembaca filsafat secara kasual, Romo. Saya pembaca filsafat politik dan saya suka ngebaca Laclau sama Mouffe gitu, Romo. Dan salah satu yang dibilang sama mereka adalah, oh jangan-jangan demokrasi itu tidak dibangun di atas konsensus, jadi kesepakatan, tapi sebenarnya di atas konflik. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang malah justru sebenarnya akan menyuburkan dan menajamkan demokrasi itu sendiri. Karena kalau kita kan lihat di Indonesia, wah ini bising demokrasi, banyak perbedaan gitu, ini kayak orang Indonesia tidak layak untuk berdemokrasi gitu, Romo. Ini saya tidak setuju. Memang ada alternatif terhadap demokrasi sekarang, namanya Vladimir Putin, Erdogan, Xi Jinping. Itu suatu sistem otoriter, apakah akan berhasil? Demokrasi termasuk di Indonesia sampai sekarang selalu damai. Dalam semua pemilihan umum kita, mulai tahun 55 yang bebas, lalu 99 dan seterusnya, kita tidak mengalami kekerasan. Tidak seperti di Filipina di mana 100 orang mati setiap pemilihan umum. Sini belum pernah ada orang mati. Kita juga bisa melihat dengan mata sendiri bahwa misalnya di tempat memberi suara, kalau kemudian dihitung, semua dengan senang ikut, mungkin tertawa. Mereka yang kalah tidak menjadi marah, tetapi menerimanya. Jadi saya sebetulnya berpendapat bahwa demokrasi sebenarnya justru menghindari kemarahan dan sebagainya, karena orang bisa mengungkapkan diri, ada harapan perubahan. Itu di dalam sistem yang otoriter tidak ada. Dan kalau begitu, apa menurut Romo yang mendasari dari bisa naik dan berkuasanya orang-orang, tadi sudah disinggung Romo kan, ada Xi Jinping, Putin, ada Bolsonaro di Brasil, Duterte di Filipina, dan itu tidak menutup di negara-negara lainnya. Apa yang membuat orang-orang yang dianggap tadinya berada di pinggir ini, ekstrim, bisa memenangkan hati dari orang-orang yang ada di tengah dan terpilih secara majority, Romo? Ini tentu pertanyaan yang amat sangat kompleks dan tergantung dari situasi di dalam negara itu, tergantung apakah pernah ada tradisi demokrasi. Tentu di Tiongkok tidak ada, itu dulu komunisme Mao Zedong. Terhadap itu situasi sekarang jauh lebih baik. Rusia itu sesudah Uni Soviet bubar,
tidak seluruhnya berhasil dan banyak orang gembira, ada tangan keras dan sebagainya. Jadi itu sulit untuk ditarik suatu kesimpulan umum. Saya tidak berani itu. Tapi apakah kalau kita mau menarik garis paralel, apakah hal serupa bisa terjadi di Indonesia juga? Dimana kalau kita lihat kan satu partai dengan partai lain di Indonesia, secara umum kan semuanya mengaku kerakyatan, Romo, kalau di sini kan. Secara ideologi kan perbedaannya tidak terlalu kontras, hanya berbeda warna partai saja. Apakah kalau semua orang memilih berada di tengah, nanti di masing-masing spektrum ini justru akan muncul dan subur orang-orang yang lebih ekstrim? Menurut saya salah satu masalah demokrasi kita adalah partai-partai. Tidak ada demokrasi yang jalan tanpa partai. Meskipun di semua demokrasi partai biasanya dicaci maki. Tetapi tentu tidak mungkin memilih orang perorangan. Jadi dengan adanya partai, masyarakat punya kelompok ya partai yang punya semacam aura atau bau ideologis tertentu. Tapi di Indonesia bau ideologis itu lemah. Partai-partai itu, oke, partai agama ada 4 atau 5 partai agama, ya bau agama ada, tapi juga tidak jelas mereka berdiri misalnya memperhatikan petani kecil atau itu tidak ada. Partai lain hampir semua hanya tergantung satu orang, itu sangat lemah sekali. Jadi partai-partai belum memberikan suatu orientasi dari sudut isi, apalagi di Indonesia tidak ada partai kiri. Itu suatu kesalahan dan kelemahan besar. Di dalam setiap spektrum demokrasi mesti ada yang kiri. Kiri bukan komunis itu. Di Indonesia kadang-kadang harus dijelaskan kiri itu partai sosialis di Prancis, itu sosial demokrat di Jerman dalam pemerintah. Tapi partai yang saking instingnya, saking nalurinya berpihak pada underdog. Kita tidak punya satupun. Itu karena stigmatisasi oleh Orde Baru pasca 65-66 itu yang masih memenuhi orang dengan rasa takut. Jadi ini masa lampau kita yang gelap, yang membuat kiri tidak diberi suara dalam pemilihan. Partai kiri tidak pernah dapat lebih dari 0,5%. Dan kalau tidak berpihak kepada underdog atau kepada rakyat, jadi partai-partai ini berpihak kepada siapa, Romo, di Indonesia? Itu suatu pertanyaan yang baik. Tentu para pengkritik kepartaian sekarang persis menanyakan itu dan mengatakan mereka melihat pada diri sendiri. Kalau lalu kita melihat betapa korupsi merajalela dalam kelas politik, khususnya di dalam para wakil rakyat, ya orang betul bisa bertanya mereka sebetulnya berpihak pada mana, di mana hati mereka ada, apa hanya untuk mendapat kembali biaya waktu mau menjadi caleg. Tentu saja di Indonesia menjadi caleg itu luar biasa mahalnya. Saya pernah tanya sama seorang anggota Parlemen Jerman, Anda itu, tahun lalu saya tanya, Anda itu nyata harus bayar sendiri dari saku Anda sendiri, berapa untuk menjadi anggota parlemen? Dia bilang saya bayar sekitar 12.000 euro. Itu kurang dari 200 juta rupiah. Padahal di sini 200 juta rupiah tidak dapat apa-apa. Di sini mungkin ada 20 kali lebih mahal. Dengan tingkat gaji yang lebih rendah. Tidak masuk akal sistem itu. Membuat orang cenderung memikirkan keuangan dan itu lalu mudah ke korupsi, dan korupsi itu bisa menghancurkan demokrasi kita. Tadi dia mengacu ke poin sebelumnya, kalau semua partai ini tidak ada bedanya seperti kata Romo tadi di Indonesia, ancaman terbesar yang bisa terjadi dengan status quo seperti ini apa, Romo, bagi demokrasi Indonesia? Salah satu ancaman bahwa demokrasi ambruk. Misalnya bahwa ada presiden yang mau membubarkan DPR yang tentu tidak bisa, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Kalau rakyat betul-betul tidak puas, peduli dengan yang mewakilinya menjadi inti demokrasi, mereka mungkin tidak akan protes, lalu kita dapat orang yang lebih berbahaya lagi. Jadi itu memang bahaya, kita harus memperbaiki perwakilan rakyat kita. Di podcast Asumsi yang bersama dengan Romo, waktu itu ngomongin soal GoFood, tapi saya ingat Romo sempat menyinggung juga soal apa yang dikatakan oleh Fukuyama, karena Fukuyama bilang setelah Soviet runtuh, nih akan menjadi akhir dari pergulatan pemikiran, demokrasi liberal akan berjaya, jadi the end of history. Dan ternyata kan nyatanya tidak demikian, Romo. Pertanyaan saya adalah, jadi masa depan demokrasi dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, selama 20-50 tahun ke depan, menurut Romo itu akan gimana sih demokrasi itu sendiri? Ya akan sangat tergantung apa kita berarti kelas politik, legislatif, eksekutif berhasil memfokuskan diri kembali kepada apa yang menjadi tugas dan panggilan mereka, yaitu mewakili rakyat dan mewujudkan situasi di mana rakyat bisa hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Kalau itu berhasil, demokrasi punya masa depan. Tentu tidak perlu kita masuki ke dalam pertanyaan-pertanyaan dari sudut masa depan, katakan saja artificial intelligence yang akan sangat mempengaruhi tingkat demokrasi. Saya tetap berpendapat jangan kita menyerahkan nasib kita ke tangan diktator-diktator, juga jangan kita serahkan nasib kita ke tangan algoritma anonim yang mungkin dikuasai oleh segelintir orang di dunia ini. Tidak mungkin itu akan berhasil. Kalau kita mengacu, ini menarik karena tadi Romo nyinggung mengenai artificial intelligence, mengenai algoritma teknologi. Kalau kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi itu di Amerika dan di Eropa begitu mempengaruhi bahkan hasil dari proses demokrasi dalam bentuk pemilu misalnya. Dan saya rasa alangkah sangat naifnya kalau kita berpikir bahwa mereka tidak punya pengaruh yang sama di Indonesia. Namun tanpa menyebut merek, kalau mau kita lihat, misalnya ada perusahaan teknologi, Romo, di Indonesia nih, dengan jangkauan tangannya sudah nyampe ke kehidupan masyarakat, bisa memiliki banyak sekali fungsi dari mulai transportasi, sampai ngirimin makanan, sampai alat pembayaran, di mana semua lini kehidupan itu dikontrol oleh sedikit orang saja. Bukankah ini akan menjadi ancaman, mungkin belum sekarang, tapi di masa depan ini akan berbahaya nggak sih, Romo, buat demokrasi? Ini pasti akan menjadi ancaman. Kenapa, Romo? Pasti akan menjadi ancaman. Katakan saja populisme dan sebagainya, ya kita mungkin jauh lebih mudah dimanipulasi. Kita harus mengembangkan sudah dari pendidikan kesadaran orang akan hal-hal ini. Sekarang dalam rangka menjelang pemilu ini, yang banyak dikemukakan adalah masalah hoax, fake news dan sebagainya. Ini tidak akan pergi. Jadi salah satu unsur pendidikan, kita harus membuat generasi muda kita, anak-anak kita sudah pinter dalam hal ini. Jadi bukan seperti generasi saya, tetapi mereka tahu bahwa membedakan antara yang benar dan tidak, justru tidak percaya pada media adalah sesuatu yang penting bagi survival mereka. Kita juga harus menangani masalah yang saya terlalu tua untuk itu, bagaimana mengatasi penyakit smartphone, melihat dua orang pacaran, duduk akrab-akrab, dua-duanya melihat smartphone. Ya harusnya mereka lihat diri sendiri, omong dengan diri sendiri, saling kenal, tidak asik masing-masing melihat smartphone. Itu suatu bahaya besar. Mereka makin tidak tahu realitas, karena realitas tetap tidak seperti di dalam smartphone, tapi mungkin seperti dalam mereka yang menguasai smartphone. Nah itu.
4 tahun lalu, kalau saya tidak salah, saya sempat datang di sebuah sesi diskusi. Di situ ada Ramos Horta dari Timor Leste. Lalu dia ngomong, dia bilang Indonesia tidak akan bisa melangkah maju dengan jauh kalau belum berdamai dengan beban sejarah dan masa lalunya, gitu, Romo. Lalu saya pikir-pikir memang perjalanan bangsa Indonesia ini kan erat kaitannya dengan apa yang terjadi di masa lampau dan juga bagaimana stigma dan beban sejarah lainnya. Pertanyaan saya kepada Romo, jadi kita sebagai bangsa ini bagaimana sih cara Romo kita berdamai dengan masa lalu dan beban sejarah kita ini? Saya sendiri menganggap membuka mata terhadap masa lampau, terhadap hal-hal yang gelap itu adalah perlu. Tetapi bagaimana dilaksanakan itu susah. Di bawah Jokowi pernah dicoba sebentar, langsung tidak berani. Terus terang saja, karena semua tahu militer tidak pernah akan mengizinkan bahwa aib mereka dibuka bagi bangsa. Tetapi kita juga punya masalah itu di negara lain. Prancis sampai sekarang belum berani menghadap dua aib masa lampau. Yang satu, waktu Prancis 3 tahun diduduki Jerman, polisi mengumpulkan orang Yahudi bagi Gestapo Jerman untuk dimusnahkan di Polandia. Kemudian kekotoran luar biasa tentara Prancis dalam perang Aljazair yang betul-betul sangat buruk, itu belum bisa betul-betul diangkat. Jepang belum bisa mengakui kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Tiongkok, apalagi di Indonesia tidak ditanyakan, sebetulnya sama saja. Jadi kita tidak sendiri saja dengan itu. Banyak sekali bangsa punya bab-bab yang gelap. Jerman lebih mudah karena Hitler itu menghancurkan seluruh Jerman, sehingga orang Jerman biasa juga yang betul-betul nasionalis melihat itu jalan keliru, lalu dia lebih sedia menerima bahwa juga jahat. Pak Harto itu yang bertanggung jawab besar atas pembunuhan 1 juta orang, kemudian membangun Indonesia yang kuat, yang lebih sejahtera, yang juga damai. Jadi Pak Harto juga seorang pemimpin yang dalam banyak dimensi penting berhasil. Jadi orang lalu pikir, ya nggak usah itu, diutik-utik itu. Oke, saya sepakat dengan hal itu, Romo, tapi seberapa akan berbeda kita ke depannya? Apakah itu memang tidak perlu diutak-utik sama sekali, atau nanti akan ada masanya di mana kita bisa menyelesaikan itu semua menurut Romo? Tentu akan lebih mudah kalau pelaku-pelaku sudah mati semua. Jadi sekarang masih ada pelaku-pelaku yang hidup. Kalau mereka sudah mati, hal itu bisa dibuka. Saya berpendapat itu perlu dibuka, tetapi sekali lagi itu tidak akan mudah. Karena sudah dibangun suatu sikap defense yang amat kuat, yang langsung menghantam. Kalau kita melihat tuduhan aneh sekali mengenai komunis masih merupakan bahaya, jelas tidak, ya kita melihat betapa mendalam trauma itu. Baik, itu tadi obrolan di Pangandaran Mingguan bersama dengan Romo Frans Magnis Suseno. Semoga berguna dan semoga lo ngerti ya apa yang kita obrolin sekarang ya. Ini dalam banget soalnya, dalam banget.